Puji Tuhan, lagu yang sangat memberkati kita, bahwa bukan langkah pertama, tetapi bagaimana langkah kita selanjutnya di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Renungan firman pada hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bunyi firman Allah sebagai berikut: "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang tadinya adalah orang yang di luar Tuhan, tetapi kemudian belas kasihan Tuhan jatuh padanya. Dia dipanggil, dia ditangkap oleh Tuhan pada saat dia mau melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap umat-umat Tuhan di Danzig.
Lalu setelah itu dia mempertahankan imannya walau apapun yang terjadi. Setelah dia mengenal kasih Tuhan yang sangat luar biasa, maka dia bertahan terus. Ada tantangan, ada cerat di perjalanan hidupnya. Bahkan ayat ini menjelaskan dia sampai di penjara. Penjara pada zaman itu tentu tidak sama seperti penjara zaman sekarang. Kalau penjara zaman sekarang saja sangat ditakuti orang karena tidak sejahtera di dalam, apalagi pada zaman dulu. Tetapi saudara-saudara sekalian, walaupun di dalam penjara, dia terus memberikan nasihat-nasihat kepada umat-umat Tuhan supaya terus ada di dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan yang sudah memilih kita. Injil Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ayatnya, ayat yang ke-24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Di dalam Injil Markus ini pun kepada kita dinasihatkan oleh firman Allah untuk jangan mengabaikan tentang berdoa. Di dalam penjara, Paulus dan Silas pernah berdoa, memuji Tuhan, dan hadirat Tuhan turun. Nah, di dalam perjalanan kita pun, saudara-saudara, yang kita lalui tidak semudah membalikan tangan, dan Tuhan mau supaya kita pun, ayat ini berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita mengandalkan Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan percaya bahwa apa yang kita minta itu kita akan terima. Nah, saudara, di masa-masa ini kita tentu menghadapi masa-masa yang kelam. Tapi saudaraku sekalian, ada alamat yang kita tuju, tempat di mana kita minta pembelaan, pertolongan, pengawalan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengabulkannya. Sebuah ayat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9a. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9 bagian A saja saya baca bagi kita. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan akan menerima mujizat kekuatan yang dari Tuhan. Jangan mengabaikan hal itu, saudaraku. Juga di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh percaya akan memperoleh mujizat, kekuatan.
sungguh-sungguh mencari Dia akan menerima upah, kata firman Allah. Wah, di tengah-tengah keadaan yang sangat menjemukan tentunya, datang firman Allah yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Dan pasti akan nyata mujizatnya. Pada hari-hari ini, saudara-saudara sekalian, orang tidak mudah untuk mempercayai orang yang lain. Tapi salah satu kunci mujizat yang firman Allah sampaikan adalah kita harus bersatu di dalam doa, di dalam keluarga kita, dan juga sesama jemaat Tuhan. Saudara, untuk menolong terjadinya mujizat di hari-hari ini agar bangsa kita terhindar dari penyakit sampar yang banyak memakan korban, maka kita adakan doa. Saya mengikuti beberapa grup doa yang secara berkesinambungan 24 jam di seluruh Indonesia. Kami berada di tempat-tempat yang berbeda, tetapi kami sepakat untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan di dalam doa. Karena itu adalah kunci mujizat. Mujizat untuk jemaat Tuhan hadapi kemenangan. Mujizat untuk usaha anak-anak Tuhan bisa maju lagi. Negara kita supaya bisa keluar dari musim-musim kehidupan yang sedang kita hadapi ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 26. Ayatnya saya tidak baca, tetapi kisah ini saudara tentu mengetahuinya. Bagaimana ada seorang lumpuh yang memiliki 4 orang sahabat. Mereka sudah mendengarkan bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat. Orang buta telah dicelupkan, orang mati telah dibangkitkan, orang kusta telah ditahirkan, dan banyak mujizat-mujizat lain yang Tuhan Yesus adakan. Lalu keempat orang ini berinisiatif untuk membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka sehati, mereka sepakat. Tujuan mereka adalah untuk meraih mujizat Tuhan. Itu sebabnya tidak mudah sebenarnya untuk mereka berempat ini membawa teman mereka ini. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Dalam ayat ini kita melihat dan kita mengetahui bahwa akhirnya mereka sepakat. Setelah sampai di tempat di mana Yesus sedang melayani, berkhotbah, mengajar, wah, tempat sudah penuh. Mereka tidak bisa bawa masuk teman mereka ini. Firman Allah katakan, mereka naik di atas suatu rumah. Berempatnya mereka membawa teman mereka ini, lalu mengulurkannya ke bawah, dan terjadilah mujizat Tuhan. Sehati, sepakat akan menghasilkan mujizat Tuhan. Firman Tuhan dengan sangat jelas sudah kita dengarkan tadi, bahwa waktu kita bersungguh-sungguh ada kekuatan baru. Waktu kita bersungguh-sungguh ada upah yang akan kita terima. Waktu kita percaya dengan sungguh, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Maka saudaraku sekalian, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kita berharap sungguh kepada Tuhan. Pasti kita akan keluar dari masa-masa yang sulit ini. Tuhan akan menyertai kita. Tetap berdoa kepada seluruh jemaat dimanapun kita berada. Mari kita terus berdoa. Dan dengan kesungguhan kita,
kita akan kemudian berkata, "Oh, terpujilah Tuhan karena mujizat telah terjadi." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami dikuatkan lagi dengan pujian yang kami dengarkan. Kami dikuatkan lagi dengan firman Allah yang sudah disampaikan. Materaikanlah itu di hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tegar, kuat, percaya sungguh, mengandalkan Engkau. Tidak mudah untuk digentarkan, tetapi kami mau maju bersama-sama, karena dengan kami saling memperhatikan, saling bergandengan tangan di dalam doa dan percaya, iman kami terarah kepada Engkau, maka kuasa-Mu dinyatakan. Berkati seluruh jemaat-Mu sehingga seluruhnya akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita terima berkat. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu